Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, mohon izin rekan-rekan. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Prodi Didik Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Di sini kami akan menampilkan video tentang pembahasan mata kuliah biostatistik dengan dosen Ibu Retno Dewi Prisusanti, SST MPH. Dalam video pembahasan ini ada 3 pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah pembahasan mengenai dasar biostatistik, yang kedua adalah pembahasan tentang pengorganisasian data, dan yang ketiga adalah pembahasan mengenai penyajian data. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode teknik atau cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram, menarik kesimpulan, menafsirkan data, serta menguji hipotesis yang didasarkan pada hasil. Biostatistik terdiri dari 2 kata dasar, yaitu bio dan statistik. Bio berarti hidup, sedangkan statistik adalah kumpulan angka-angka, sehingga secara harfiah, biostatistik adalah kumpulan angka-angka tentang kehidupan. Jenis-jenis biostatistik. Statistik secara umum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama ada statistik deskriptif, kegiatan mulai dari pengumpulan data, pengolahan, sampai mendapatkan informasi dengan jalan menyajikan dan analisis data yang telah terkumpul. Yang kedua ada statistik inferensial atau statistik induktif. Tujuan dari statistik inferensial adalah untuk menarik kesimpulan ciri-ciri populasi berdasarkan data yang diperoleh melalui sampel. Statistik inferensial merupakan kumpulan cara atau metode yang dapat mengeneralisasikan nilai-nilai dari sampel dikumpulkan menjadi nilai populasi. Fungsi statistik dalam bidang kesehatan. Yang pertama, memberikan gambaran atau keterangan tentang masalah kesehatan. Yang kedua, penentuan prioritas masalah yang perlu ditanggulangi. Yang ketiga, bisa dijadikan bahan yang dapat digunakan untuk perencanaan bidang kesehatan. Yang keempat, bisa untuk membandingkan tingkat kesehatan masyarakat. Yang kelima, bisa menilai dan menganalisa hasil usaha kesehatan. Yang keenam, dapat menentukan kebutuhan dalam bidang kesehatan yang sudah atau belum dipenuhi. Yang ketujuh, dapat mencari hubungan sebab dan akibat. Dan yang terakhir, dokumentasi data kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan pengorganisasian dan penyajian data. Pengorganisasian data dan penyajian data koleksi, data statistika perlu disusun atau diorganisir dan disajikan atau divisualisasikan sedemikian rupa hingga dapat dibaca dengan jelas dan mudah. Salah satu pengorganisasian data dan penyajian data statistika adalah dengan yang pertama, berupa tabel, yang kedua berupa grafik, yang ketiga sifat data kuantitatif atau kuantitatif, artinya yaitu dapat dinyatakan dengan angka, yang keempat adalah kualitatif. Contoh pengorganisasian dan penyajian data yang pertama adalah tabel. Di dalam tabel ada setiap row score atau sejenis dikelompokkan. Yang kedua, pengelompokan tersebut kemudian dirangkum ke dalam suatu tabel yang ringkas. Lalu untuk pengorganisasian dan penyajian data dalam grafik, yaitu penyajian data secara grafis untuk menunjukkan pola dan tren. Selanjutnya, kita masuk di contoh penyajian data. Yang pertama ada grafik garis atau line chart. Definisi dari grafik garis atau line chart sendiri adalah secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari 1 garis saja dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Grafik garis, baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis, sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Umumnya, grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus bisa dilihat trennya. Ya, ini adalah contoh dari grafik single line. Selanjutnya adalah contoh penyajian data dengan tabel. Definisinya adalah tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik-karakteristik tertentu sehingga memudahkan untuk dianalisis. Data yang disajikan dalam tabel bisa berupa yang pertama, cross-section, atau data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama, atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek. Yang kedua ada time series,
data yang memiliki runtun waktu yang lebih dari 1 tahun pada satu objek, atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu atau objek. Secara umum, penyusunan tabel memerlukan identitas judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel catatan dan sumber data. Penyajian data dengan tabel bisa berbentuk tabel satu arah, 2 arah, dan 3 arah. Yang pertama ada tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori. Misalnya, 1. Jumlah penjualan menurut jenis barang, atau yang kedua, jumlah pengangguran menurut daerah, yang ketiga, atau jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Ada tabel 2 arah, yaitu tabel yang terdiri dari 2 karakteristik atau 2 kategori. Misalnya, jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah perjualan. Yang kedua, jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi. Yang ketiga, ada jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Tabel 3 arah. Tabel 3 arah menunjukkan 3 karakteristik atau kategori data. Misalnya yang pertama, jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Yang kedua ada jumlah produksi menurut jam kerja, jenis mesin, dan kualitas barang. Selanjutnya, ada contoh penyajian data menggunakan grafik batang atau balok atau yang sering disebut dengan bar chart, yaitu secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single bar chart yang terdiri dari 1 batang saja dan multiple bar chart atau yang terdiri dari beberapa batang. Grafik batang yang baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa batang sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross-section dan time series. Selanjutnya, ada contoh penyajian data melalui grafik lingkaran atau pie chart. Secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single pie chart yang terdiri dari 1 lingkaran saja dan multiple pie chart yang terdiri dari beberapa lingkaran. Grafik lingkaran, baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran, sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lainnya, dan dengan keseluruhan atau biasanya dalam persentase. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross-section. Dan yang selanjutnya ada contoh penyajian data menggunakan piktogram. Piktogram sendiri adalah grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat X, Y, dinyatakan dengan gambar-gambar dengan suatu ciri-ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalnya, untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun-tahun tertentu, dapat digambarkan berupa gambar mobil, atau secara sederhananya seperti itu. Sehingga setiap gambar mewakili suatu jumlah tertentu. Itu tadi adalah video pembahasan dari kelompok kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.